lagi ada makanan yang viral banget di Jepang. Literally gampang banget guys, ini pulang kerja 15 menit juga udah beres sebenarnya. BTW maaf ya guys kalau gue belum profesional karena kameranya cuma ada satu, jadi nggak bisa sambil kasih lihat yang di depan tangan gue gitu loh. Parah guys, bener-bener dalam 10 menit kita langsung bersih makan. Hai guys, selamat datang di videonya Diara Natania. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat fun, yaitu masak. Jarang-jarang nih gue masak di depan kalian ya kan? Karena lagi ada makanan yang viral banget di Jepang. Bukan makanan sih, lebih tepatnya cara masak ya. Lagi viral banget itu cara masak dengan sero. Sero itu adalah ini. Kukusan, tapi yang modelnya tuh kayak kukusan dimsum ala-ala Chinese gitu loh. Ini tuh lagi viral di mana-mana guys, dan ini gue suka banget karena setelah gue coba masak sendiri, ini udah selain cepet, terus sehat lagi resep-resepnya, dan rasanya juga enak gitu. Jadi why not ya kalau gue bikin video tentang ini, dan siapa tahu teman-teman juga pengen masak ala seperti Jepang ini. Dan beberapa waktu lalu gue tuh udah bikin short videonya, sebenarnya udah di-share di berbagai macam platform. Terus banyak teman-teman yang bilang kalau ini juga di Indonesia ada, udah banyak juga yang masak pakai kukusan. Betul, kalau di Indonesia memang ada ya dari dulu, tapi perbedaannya adalah kalau di Jepang, mereka tuh masaknya dari satu bulet ini, itu tuh kayak udah full menu gitu loh guys. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya satu gini untuk satu jenis masakan. Jadi misalnya kukus sayur ya kukus sayur aja, beberapa macam sayur, kukus umbi-umbian, beberapa jenis umbi-umbian gitu. Tapi kalau di Jepang sekarang yang lagi hype adalah kita tuh masak dengan sero ini dengan secantik-cantiknya. Jadi udah ada umbi-umbiannya juga, udah ada sayurnya juga, udah ada dagingnya juga. Jadi kayak dari satu ini aja udah full plate gitu. Jadi mungkin inti dari masakannya tuh sebenarnya sama kayak kukusan di Indonesia, cuma bedanya cara pengemasannya aja kali ya. Kalau di Jepang tuh dibikin kayak serapih dan sewarna-warni mungkin gitu. Jadi hari ini gue pengen masak 2 tingkat dan ada 3 menu. Pertama menu makanan utamanya, terus kedua makanan side-nya, dan ketiga dessert. Dan semuanya tuh bisa dimasak hanya dengan sero ini guys. Jadi gue pengen kasih lihat kalian gitu. Tapi pertama-tama gue pengen kasih lihat kalian dulu alat-alat yang mau dipakai. Pertama pastinya kukusan ya. Kukusannya ini gue diameternya yang 18 cm. Kalau yang punya gue belinya di Muji Rushi atau Muji. Menurut gue nggak usah beli di Jepang, karena di Indonesia udah banyak bagus-bagus juga dan harganya lebih murah. Kalau misal kalian mau, nanti gue taruh aja linknya di bawah atau dimunculin di layar supaya kalian bisa langsung klik untuk beli. Gue sangat rekomendasikan kalian pakai yang ukuran 18 cm sampai 25 cm aja. Karena kalau lebih dari itu biasanya makanannya tuh jadi kelihatan sedikit. Terus kedua, untuk bagian panci bawahnya, kalau di Indonesia kayaknya banyak yang pakai panci khusus untuk kukusan kayak gini. Cuma kalau di Jepang, kalian bisa pakai panci apapun yang kalian punya. Misalnya ini panci yang diameternya tuh sama persis kayak kukusannya, 18 cm. Ini bisa tinggal ditaruh aja di atas kayak gini. Kayak gini. Cuma kalau misalnya kalian cuma punya panci yang lebih besar ukurannya, kan ini molos ya ke dalam tuh. Di Muji Jepang itu jual tatakannya guys. Jadi kalian tinggal taruh aja kayak gini. Tuh dia fit. Terus nanti taruh kukusannya di atas. Nah, kayak gini. Jadi kalian nggak perlu beli-beli panci lagi buat kukusan gitu. Nah sayangnya kemarin gue udah cari ini di Indonesia, Shopee Indonesia, cuma nggak nemu. Jadi untuk sekarang ini kalian kalau mau memang tetap harus just tip dari Jepang sih. Kalian bisa minta tolong gue, atau misal kalian punya just tip langganan ya boleh juga minta tolong ke mereka. Terus satu lagi, kalian akan membutuhkan cooking paper karena ini nggak bisa ditaruh begitu aja bahan-bahannya, harus dikasih kertas dulu baru ditaruh bahan-bahannya. Jadi pertama kita masukin air dulu ke sini. Dan sambil nunggu airnya panas, kita mau potong-potong bahannya.
Literally gampang banget guys. Ini pulang kerja 15 menit juga udah beres sebenarnya. Cuma karena ini gue kasih lihat kalian aja, jadi kan kelihatannya kayak agak makan waktu. BTW hari ini resep yang akan gue buat tuh yang seperti ini. Ini disebut dengan cancang yaki kalau di Jepang. Jadi ada sayur lalu ada salmon. Cuma menurut gue kalian bisa ganti ini pakai sayur apapun dan pakai ikan apapun sih. Yang penting saus yang dipakai tuh enak. Oh iya, ya ampun, gue lupa banget. Gue tuh baru beli pisau. Tada! Mungkin kalian yang udah nonton video sebelumnya udah lihat ya pisau ini. Ini sebenarnya pisau untuk memotong buah-buahan dan yang kecil-kecil sih. Cuma hari ini gue nggak tahan, gue pengen banget coba pakai. Jadi gue mau pakai ini. Wah. Halo. Halo, Pak Dok habis beliin telur. Arigato. Ini. Enak banget dipakainya, ringan, terus tajam banget. Enaknya pisau baru. Oke, bahannya udah selesai dipotong semua. Sekarang kita mau masukin ke sini. Pertama, ini seeds-nya dilecekin aja. Dilecekin gini lebih gampang dipakainya. Terus masukin ke sini. Kasih lubang beberapa. Dan ini bagian yang paling seru, kita masukin secantik mungkin ke dalam sini. Pertama jamur enoki, terus sayur hijau, shiitake, baru masukin salmon, untuk hiasan, wortel. BTW itu sayur hijaunya tadi namanya tomyo kalau di Jepang. Tapi kalau di Indonesia kalian pakai bayam aja itu udah enak. Ini kita kasih shio-kosho. Ini tuh kayak garam dan lada udah jadi satu, terus blendnya tuh udah pas gitu, jadi enak. Dikit aja. Dan gue mau siram dengan bumbu miso. Oke, yang pertama udah selesai, tapi ini tuh sebenarnya untuk tingkat kedua guys. Nah, untuk tingkat pertamanya gue pengen bikin chawanmushi karena bisa sekalian. Bahan-bahannya juga gampang banget. Pertama kita pecahin 2 telur. Terus kalau aduk telur, apalagi untuk chawanmushi mendingan pakai ini nih, adukan khusus untuk telur yang dari Jepang. Karena dia ada pisaunya gitu di depan. Jadi dia bisa motong semua proteinnya tuh dengan rapi gitu, dengan rata. Jadi hasil telurnya lebih smooth. Next, kita perlu masukin dashi. Jadi karena dashi gue tuh dashi bubuk, campur dengan air dulu. Sambil lihat sikon. Masukin sedikit garam. Nanti bikinnya tuh di sini, tapi kayak gini tuh. Sebelum kita tuang telurnya, masukin topping dulu. Ini gue mau masukin udang. Lalu crab stick 1 buah dulu disuir. Baru kita masukin telurnya, tapi sambil disaring. Oke, sekarang semuanya udah ready. Kita masukin ininya dulu. Lalu ditutup. Dan ini sambil kita diemin 10 menit sambil kita lihat bolak-balik gitu deh, beberapa kali ya kita cek. Nah, sambil kita nungguin ini 10 menit, gue mau persiapkan menu ketiga yang akan kita masak pas lagi kita makan, yaitu dessertnya. Dan dessertnya ini namanya adalah musipang atau kue kukus. Ini gampang banget bikinnya. Dan kita substitute tepung biasa dengan tepung beras kayak gini supaya gluten free gitu ya. Tepung berasnya 150 gram, cocoa powdernya 15 gram, baking powder 7 gram, telur 2 buah, 1 sendok makan oil, susu 140 ml. Baru kita jadiin satu semuanya. BTW maaf ya guys kalau gue belum profesional karena kameranya cuma ada satu, jadi nggak bisa sambil kasih lihat yang di depan tangan gue gitu loh. Memang channel saya ini sebenarnya bukan channel masak-masak ya, jadi tidak terbiasa gitu. Kayak kurang lebih kayak gini penampakannya sekarang. Tinggal diaduk-aduk aja sampai rata semuanya. Kelihatannya enak banget guys nih. Tuh, terus sekarang kita siapin coklat. Soalnya kan kalau misalnya kita beli di luaran itu kadang-kadang nggak tahu ya gulanya berapa banyak, terus pakai pengawetnya berapa banyak. Jadi kayak udah semakin berusia jadi semakin berhati-hati sama makanan. Jadi kayaknya mendingan
bikin sendiri deh. Kalau misalnya memang resepnya nggak terlalu susah, why not kita bikin sendiri ya kan? Oke, sekarang udah lewat 15 menit. Jadi tadi 10 menit udah gue cek, terus gue tambah lagi 5 menit. Sekarang mari kita lihat penampakannya. Tada! Wah! Kelihatannya enak banget gak sih? BTW, karena ini gue taruhnya di tingkat atas, jadi beberapa kayak air dari sayur-sayur dan salmonnya kan akan turun ke bawah kan. Nah, tuh. Jadi banjir seperti ini guys, jadi tambah enak. Udah jadi. Ini dimakan bareng sama nasi tuh rasanya bener-bener enak banget guys. めっちゃふわふわじゃん。 Fuwa-fuwa. 美味しそう。 Nih, sekarang kita mau siapin dessertnya. Semuatnya aja. Coba 4 kali ya. Masukin coklatnya dulu. Nggak usah terlalu cantik juga nggak apa-apa guys. Ini kan kita makan sendiri. Bukan buat dijual ya kan. Kita nyalain lagi apinya. Dan kita tunggu 10 menit lagi sambil kita makan. Hai, tabemashou. お腹減った。いいただきまただきます。うまそう。ねえ、美味しそう。私、茶碗蒸しめっちゃ気になる。先食べてみて。 Penasaran banget sama茶碗蒸しkayak enak Penasaran. banget. Mazu kono 確かに。 shiru nih. Karena dia kan kaldunya jadi turun ke茶碗蒸しnya. Telur. Dia bikinnya gampang, enak. うん。うまっ。やばいよ。うまっ。めっちゃ美味しいやこのさ、出汁がめちゃうめえ。い。ね、甘い。なんか、うまみ。ね、美味しい。うん。サーモン。サーモンうまそう。うん。あ、うまっ。 Nya. Gila parah, enak banget. Jadi rasa sayurnya tuh nggak hilang gitu loh guys. Kalau direbus kan kadang suka hilang gitu. Terus vitaminnya juga jadi ngalir ke air gitu kan. Tapi kalau dikukus gini tuh vitaminnya jadi lebih terjaga, lebih sehat. Bukan cuma ikan aja, tapi apapun itu kayak ayam pun bisa, daging pun bisa. Apa aja bisa guys pakai ini beneran. Parah guys, bener-bener dalam 10 menit kita langsung bersih makan. Bahkan kurang sih sebenarnya, cuma karena seronya nih ukurannya kecil ya yang kita punya. Jadi ya apa boleh buat ya. Musipang kita atau kue kukus kita sudah jadi. Tada! おお。え、めちゃでかい。 Kawaii ne, nanka. ね、なんか、 Aci, 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 aci. Fuwa-fuwa. Tuh, kalau coklatnya lebih banyak kayaknya lebih asik. Ini cotto mo skoshi sagannai to. Itadakimasu. Hmm. 美味しそう。 Oishi desu ne. Oke guys, jadi seperti itu masakan kita hari ini. Ini yang lagi viral banget di seluruh Jepang. Bahkan sampai ada influencer khusus untuk masakan sero ini. Dan dia posting resep-resep sero tuh setiap hari selama 365 hari alias 1 tahun penuh guys. Pokoknya kalau kalian penasaran sama resep-resepnya, kalian bisa copy paste aja tulisan ini di TikTok kah, di Instagram kah, pasti nanti keluar menunya banyak banget dan kalian bisa masukin ke ChatGPT atau ke AI apapun untuk tolong bacain gitu. Atau kalian juga bisa kreasiin sendiri tapi dengan menu-menu Indonesia. Nah, terakhir pertanyaan yang paling banyak masuk ketika gue upload video tentang sero ini di short video itu adalah bagaimana cara cuci kukusannya. Dan sebenarnya kukusan ini tuh nggak boleh dicuci pakai sabun, jadi sebenarnya di air-airin aja cukup. Cuma kalau gue pribadi karena bagian bawahnya tuh yang paling gampang kotor, jadi bagian bawahnya aja yang gue bersihin pakai sabun, sisanya gue bilas pakai air aja lalu dikeringin di bawah sinar matahari sebentar, jadi nggak terlalu lama juga. Lalu gue jemur sampai benar-benar kering banget. Terus di dalamnya gue taruhin kayak silika gel kayak gini supaya nggak lembab. Dan baru dimasukin ke dalam lemari. Oke, jadi sekian video kali ini. Thank you udah nemenin kita masak dan makan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. バイバーイ。